ini sih 2 sesi tanya jawab sampai habis materi yang ini sih, yang ENSO, IOD, NGO, PDO, siklon tropis. Jadi kemungkinan hari ini kita tanya jawab, besok kita tanya jawab lagi ya, biar pas semuanya ada 4 pertanyaan gitu. Nah, biar nggak menghabiskan waktu ya, soalnya jam kita lebih pendek daripada biasanya, kita langsung aja tanya jawab. Yang pertama itu terjelaskan tentang ENSO. Yang pertama pengertian, kemudian prosesnya, maksudnya proses yang terjadi, ada pemanasan dan lain sebagainya, kemudian dampak umumnya. Oke, untuk pengertian saya minta ke Hafiz, ada? Ada, Bu. Oke, silahkan pengertian ENSO. Siap, Bu. Izin, Bu. Pengertian ENSO. ENSO merupakan sebuah interaksi laut atmosfer yang berpusat di wilayah ekuator Samudra Pasifik yang menyebabkan anomali iklim global. Hal tersebut menyebabkan dua fenomena, yaitu El Nino dan La Nina. Gejala ENSO memberikan pengaruh terhadap kondisi laut di Indonesia menjadi lebih dingin pada tahun El Nino dan lebih hangat pada tahun La Nina. ENSO terdiri dari 3 fenomena, yaitu kejadian normal, El Nino, dan La Nina. Siap, sudah. Bisa dijelaskan nggak kejadian El Nino seperti apa, La Nina seperti apa, normal seperti apa? Ciri-cirinya aja. Izin, Bu, untuk ciri-cirinya pada fase netral disebut juga kondisi normal dari ENSO, di mana tidak terjadi El Nino maupun La Nina. Pada fase ini suhu muka laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada di kondisi rata-ratanya atau berada di normal. Untuk fase La Nina disebut fase ENSO dingin. Ada juga yang menyebutnya sebagai La Nina sebagai fase ENSO normal yang diperkuat. Hal ini dikarenakan pada fase La Nina hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya. Untuk fase El Nino disebut juga sebagai fase ENSO hangat, di mana fase El Nino ini merupakan anomali iklim dari kondisi normal. Angin pasat yang biasanya berhembus dari timur ke barat menjadi lemah. Lemah ini dikaitkannya dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Yang kemudian naiknya suhu muka laut di Pasifik Timur yang menyebabkan perubahan pada sirkulasi atmosfer. Siap, sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ingat ya, kalau misalnya kita ngomong masalah El Nino dan La Nina, itu adalah fenomena laut. Jadi yang pertama kali kita definisikan adalah lautnya. Jadi El Nino kondisinya apa? Lautnya lebih panas daripada rata-ratanya, kemudian La Nina itu lebih dingin daripada rata-ratanya, normal itu pada kondisi sekitaran suhu rata-ratanya gitu. Oke, jadi definisi utama dari ini adalah SST-nya terlebih dahulu. Oke. Siap, Bu. Kemudian berikutnya adalah proses. Nah, ketika kita bicara proses, barulah kita lihat bagaimana pergerakannya. Oke, yang ini saya minta ke Ahmad Fauzan. Izin menjawab. Untuk proses ENSO sendiri itu dibagi dua. Untuk El Nino, peristiwa El Nino terjadi dengan munculnya air hangat yang tidak biasa di Samudra Pasifik, mengacu pada interaksi iklim lautan atmosfer skala besar yang terkait dengan pemanasan berkala pada suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa Tengah dan Timur Tengah. Perubahan atmosfer dan sirkulasi laut selama peristiwa El Nino itu meliputi SST yang lebih hangat dari biasanya, terus penurunan konveksi di atas wilayah tropis Australia, Papua Nugini, dan Indonesia. Fokus konveksi bermigrasi dari wilayah Australia atau Indonesia ke arah timur menuju Samudra Pasifik tropis tengah. Penurunan kekuatan angin pasat melintasi Samudra Pasifik tropis. Pada beberapa kasus ekstrim, arah angin pasat dapat berbalik. Lalu untuk La Nina sendiri, itu mewakili periode suhu permukaan laut di bawah rata-rata di Pasifik Khatulistiwa Timur Tengah. Di daerah tropis, variasi suhu laut di La Nina cenderung berlawanan dengan suhu El Nino. SST yang lebih hangat dari biasanya di wilayah Pasifik Barat, Indonesia dan sekitarnya. Lalu peningkatan konveksi di atas wilayah tropis Australia, Papua Nugini, dan Indonesia.
Fokus konveksi bermigrasi dari wilayah Australia atau Indonesia ke arah timur menuju Samudra Pasifik tropis tengah. Penguatan kekuatan angin pasat melintasi Samudra Pasifik tropis, dan pada beberapa kasus ekstrim arah angin pasat dapat juga terbalik. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Cuma saya pengen nanya, ini kan prosesnya. Nah, dari proses ini sirkulasi apa sih yang dipengaruhi oleh proses terjadinya El Nino dan La Nina ini? Gitu, sirkulasi Walter. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan terakhir, pengaruh umum terjadinya ENSO. Oke, yang ini saya minta Yasid, ada? Yap, ada Bu. Oke, silahkan pengaruh umumnya. Bu, mohon izin Bu. Untuk terkait dampak ini kita harus dibagi dua, yaitu ketika terjadi periode El Nino dan terjadi periode La Nina. Untuk yang pertama, ketika terjadi periode El Nino aktif, SST yang lebih hangat dari biasanya di tengah dan timur Samudra Pasifik tropis. Nah, akibatnya adalah penurunan konveksi di atas wilayah tropis Australia, Papua Nugini, dan Indonesia. Lalu konveksi ini bermigrasi dari wilayah Australia atau Indonesia ke arah timur menuju Samudra Pasifik ke timur. Karena pada saat El Nino aktif tersebut merupakan atau menjadi pusat siklon. Lalu selanjutnya penurunan kekuatan angin pasat atau easterlies melintasi Samudra Pasifik tropis. Pada beberapa kasus ekstrim arah angin pasat dapat berbalik. Lalu selanjutnya nilai negatif yang dipertahankan dari SLI ini biasanya di bawah -8 atau nilai positif indeks Nino-nya melebihi dari 5, positif 5. Lalu selanjutnya Indonesia yang awalnya wilayahnya downwelling berubah menjadi upwelling. Lalu pada kasus La Nina, ketika La Nina aktif, SST yang lebih hangat dari biasanya di wilayah Pasifik Barat atau Indonesia dan sekitarnya. Peningkatan SST ini akan menyebabkan konveksi di atas wilayah tropis Australia, Papua Nugini, dan Indonesia. Ini bermigrasi dari wilayah Australia atau Indonesia ke arah timur menuju konveksi akan bermigrasi dari wilayah Pasifik menuju Australia, karena pada saat itu wilayah Indonesia dan sekitarnya tersebut mengalami tekanan rendah, sehingga tekanan tinggi yang berada di atas Samudra Pasifik bagian timur akan berpindah menuju ke wilayah Australia dan Indonesia. Cukup, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Cukup ya, ada penjelasan lanjutan sih, lebih banyak ke konveksinya ya. Jadi konveksinya berpindah dari timur ke barat pada fase tertentu, kemudian dari barat ke Pasifik Barat ke timur pada fase tertentu. Oke, yang berikutnya adalah mensintesa. Nah, untuk mensintesa ini nanti saya cuma pengen melihat yang pertama sih, kan ini dari 10 jurnal. Nanti melihat kesimpulan apa sih yang didapat dari jurnal pertama, kesimpulan apa yang didapat dari jurnal kedua. Ini udah abstrak semua sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya mungkin lebih singkat lagi, oke? Nah, kedua dan ketiga sampai seterusnya ya. Untuk yang pertama saya minta dari jurnal pertama, kedua, dan ketiga ini ada kesimpulan yang diambil gitu. Dari sini saya minta ke Karisma dulu deh. Silahkan. Izin Bu, jurnal yang pertama ya Bu? Ya, jurnal yang pertama sampai jurnal yang ketiga. Izin Bu, sebenarnya saya mengerjakannya langsung semua sih Bu. Oh gitu. Jadi saya bikin rangkumannya dari semua itu karena informasinya itu ada yang masuk ke bagian bahasan benua maritim, ada yang ke ini Bu, variabilitas hujannya.
ini sih biar kita bisa lihat kalau ada yang sama apa enggak gitu antara satu dan yang lain gitu. Misalnya kalau sama kan kita bisa gabung, kalau misalnya ini cuma kita melihat ini dulu sih, informasi awalannya dulu, yang ini apa sih yang dia jelaskan gitu sih sebenarnya. Ya, Bu, mohon izin, Bu. Dicoba aja dulu ya. Oke. Bu, untuk jurnal pertama, menurut McBride John et al. Tahun 2003, variasi curah hujan antar tahun di benua maritim merupakan respon langsung terhadap anomali suhu permukaan laut hulu dalam pola bumerang ENSO. Akibatnya, di benua maritim ini mengalami peningkatan curah hujan selama La Nina akibat adanya anomali positif yang terjadi di laut. Untuk jurnal yang kedua, menurut Ashakur tahun 2016, El Nino memberikan dampak lebih tinggi saat musim dingin dan musim semi di utara, dan sebaliknya selama musim gugur di utara dan musim panas di utara. Pergerakan dinamis anomali curah hujan yang disebabkan El Nino membentang dari arah barat daya selama JJA hingga ke seluruh timur laut yang berakhir pada Maret, April, dan Mei. Kemudian untuk jurnal ketiga, menurut Robertson A 2011, curah hujan muson di benua maritim menunjukkan variabilitas yang nyata pada skala diurnal hingga antar tahunan atau lebih lama, dan berkorelasi dengan ENSO selama musim kemarau dan transisi, yaitu pada bulan Juni sampai November. Peningkatan intensitas curah hujan monsun selama orografi saat El Nino berkaitan dengan menguatnya sirkulasi angin darat laut dan angin gunung diurnal dan kondisi angin pada skala yang lebih lemah selama periode El Nino. Oke, terima kasih ya. Di sini banyak sih sebenarnya, langsung kita bisa cek. Nanti yang menyimpulkan semuanya sekalian ada ya. Jadi ini yang 3 aja dulu. Yang pertama, nomor mungkin dia menyertai wilayah korelasi terbesar antara anomali OLR antara SOI terletak di belahan bumi musim dingin, kan yang ini yang pertama kan. Jadi ada musim dingin terlebih dahulu. Mana nih tadi? Love. Bentar. Ini. Ini kemiripan korelasi antara OLR dengan indeks osilasi. Dia EOF-nya ya. Jadi banyak sekali yang EOF-nya empirical orthogonal function-nya itu mirip dengan kondisi ENSO gitu. Jadi ini salah satunya. Curah hujan hanya mendukung hipotesis bahwa komponen curah hujan dapat diprediksi ditentukan oleh komponen yang koheren secara spasial mikro melalui F. Ini tidak terlalu penting. Kemudian kita baca berikutnya, setiap ditemukan sebelumnya dengan curah hujan, wilayah korelasi terbesar antara anomali RF. Kita di belahan bumi musim dingin, yang ini dulu. Jadi yang ini pada saat musim dingin gitu kan. Ada kemudian komponen LR curah hujan dapat diprediksi. Ya, kita tidak mau lihat prediksinya. Kita cuma mau lihat pengaruhnya kan, korelasi terbesar, berarti dia SOI akan mempengaruhi OLR pada saat pada saat musim dingin, seperti itu, karena korelasinya terbaik pada saat itu. Kemudian di sini OLR atau curah hujan, jadi OLR-nya, tapi sebenarnya OLR doang sih sebenarnya, karena OLR memang dia menjelaskan tentang curah hujan, tapi tidak selalu simultan gitu kan. Dapat diprediksi terhadap wilayah benua maritim sepanjang tahun, dengan demikian tidak menyertai YR minimum sebagai sumber panas monsun utama. Nah, ini hubungannya yang berikutnya, tingkatan curah hujan selama La Nina. Oke. Anomali suhu muka laut positif sesuai dengan peningkatan curah hujan. Oke, kemudian kita lihat LF pertama dari suhu muka laut. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat kalau misalnya SOI atau ENSO, ini SOI ini kan salah satu indeksnya, dia ada hubungannya dengan anomali OLR dan anomali suhu muka laut. Jadi di sini sebenarnya cuma 2.
Eish. Bentar. Oke. Oh, ini yang panjangnya berbentuk bumerang dan lain sebagainya itu bisa ditambahkan lagi. Cuma kalau misalnya intinya dia yang jelas dia ada hubungannya dengan OLR dan SST gitu. Yang pertama dia mempengaruhi SST, kemudian ada yang mempengaruhi OLR. Kemudian yang berikutnya yang kedua ini El Nino Modoki ya sebenarnya L2, jadi dia ada El Nino Modoki dan El Nino konvensional. Tapi kalau saya cek sih, begitu saya cek El Nino Modoki dan El Nino konvensional, indeksnya mirip-mirip, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Dan setelah saya cek korelasi dan hubungannya, ternyata El Nino konvensional ini lebih gede korelasinya jatuhnya dengan kita. Gitu. Bisa dilihat dari saya waktu itu ini sih ngecek total cloud covernya, jadi lebih tinggi El Nino konvensional. Jadi dengan indeks Nino 34 itu nilai korelasinya jauh lebih tinggi pada EOF 1. Jadi pada penelitian orthogonal function yang pertama dibandingkan dengan El Nino Modoki. Jadi dominasi variabilitas iklim di kita sebenarnya Nino 34 bukan El Nino Modoki. Namun El Nino Modoki ini mungkin lebih erat kaitannya dengan yang ada di Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini ada organisasi konvektif. Kemudian di sini musim dingin juga mempengaruhi ini pergerakan anomali curah hujan. Jadi di sini lebih banyak bercerita tentang curah hujan. Nanti ditulis di sini bahwa dia curah hujan lebih banyak. Hubungannya antara curah hujan. Kemudian yang di sini hubungannya dengan monsunnya. Ternyata monsun itu juga dipengaruhi oleh kondisi El Nino variabilitasnya. Seperti itu. Oke, jadi yang singkat-singkat kayak gitu aja, nggak harus panjang-panjang kok. Kemudian yang untuk 4, 5, dan 6, saya minta satu lagi mungkin untuk menjelaskan ringkasan dari sini. Yang ini tadi Karisma. Sekarang saya minta ke Wahyu. Silakan Wahyu. Siap, Bu. Untuk jurnal keempat, El Nino ini adalah El Nino adalah pergeseran aktivitas konveksi di Samudra Pasifik bagian barat ke tengah dan timur yang mempengaruhi respon cumulonimbus penghasil hujan. Akibatnya curah hujan konvektif ditekan di dekat kawasan Pasifik Barat dan benua maritim termasuk Indonesia. Untuk jurnal kelima membahas tentang pengaruh ENSO terhadap pengangkutan asap. Pengangkutan asap melalui MC menunjukkan variabilitas multiskala. Asap biasanya hidup lebih lama dan dapat diangkut lebih jauh pada tahun-tahun El Nino dan fase MGO selanjutnya dibandingkan dengan tahun non El Nino dan fase MGO sebelumnya. Selama periode El Nino, transportasi ke arah barat jauh lebih kuat menuju Samudra Hindia dan tropis timur. Lalu untuk jurnal yang ke-6, anomali curah hujan benua maritim negatif diamati selama peristiwa El Nino kuat, sedangkan kondisi basah terjadi pada La Nina kuat. Dalam kasus La Nina, anomali curah hujan di benua maritim serupa dengan struktur spasial dan amplitudo. Peristiwa El Nino yang kuat dikaitkan dengan respon permukaan antisiklon yang signifikan di Pasifik tropis barat dan terkait dengan cabang sirkulasi Walker yang menurun yang signifikan di sekitar Filipina. Siap, cukup. Oke, terima kasih ya. Menjelaskan lebih banyak itu juga sama kerja kerasnya dengan mempersingkat sesuatu yang udah singkat sih sebenarnya. Oke, jadi saya hargai dari peningkatan itu. Yang pertama di sini, bukan.
2, 3. Oke, yang di sini ya. Ini SPL, curah hujan, kemudian ada juga petir MM. Oke, jadi dia mempengaruhi cumulonimbus yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya yang ini pengangkutan asap. Jadi hati-hati ketika tahun El Nino, bukan cuma asapnya lebih sering terjadi, tapi pengangkutannya bisa lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun yang tidak ada El Nino-nya. Yang terakhir masih berkutat di curah hujan. Jadi anomali curah hujannya negatif selama proses El Nino, sedangkan basah pada saat La Nina, seperti itu. Jadi ringkas aja, oh ternyata seperti itu. Dari terakhir, dari beberapa jurnal mungkin nanti akan ada yang sama, jadi kita bisa ringkas menjadi satu pernyataan, misalnya satu paragraf atau 2 paragraf khusus. Kalau misalnya kita mau merefer dua penelitian yang menyatakan hasil yang mirip yang sama, misalnya El Nino menekan curah hujan di Indonesia, sedangkan La Nina meningkatkan jumlah curah hujan di Indonesia, nanti merefer ke langsung di dalam kurung itu nanti merefer ke 2 paper, biasanya seperti itu, nggak satu-satu aja. Jadi satu kalimat nggak harus direfer oleh satu, tapi bisa aja berbaris gitu. Oke. Udah ya, menekan curah hujan, kemudian ada 4 di sini. Ada 4 atau 3 sih? Oh, ada 3 di sini. Selanjutnya, saya minta ke Hermansyah. Bukan, Fiona. Fiona ada? Ya, Bu. Oke, silahkan yang terakhir, 3 terakhir. Mohon izin, Bu. El Nino pada tahun 1997 sampai dengan 1998 merupakan salah satu peristiwa ENSO terkuat. Dampak utama perubahan SPL selama peristiwa El Nino ini adalah pergeseran aktivitas konveksi dari Samudra Pasifik bagian barat ke tengah dan timur yang mempengaruhi respon cumulonimbus penghasil hujan, sehingga awan konvektif. Bentar. Kamu kayaknya salah lihat deh kayaknya. Dari Chang ini. Oh iya, maaf Bu, saya langsung semuanya. Oh, langsung semuanya. Iya. Coba dicek Changnya ini deh. Ringkas aja, baca ringkas aja. Kira-kira yang mana. Jadi on the spot aja. Kira-kira poinnya di mana? Atau mungkin dari tulisanmu di sebelah mana gitu, yang mulai dari Chang. Variabel monsoon di benua maritim. Benua maritim terletak di antara monsoon musim panas Asia dan Australia. Dengan curah hujan umumnya mencapai puncaknya pada musim dingin boreal, curah hujan monsoon menunjukkan variabilitas yang nyata pada semua skala waktu dari diurnal hingga antar tahun dari lebih lama dan berkorelasi baik dengan ENSO selama musim kemarau dan transisi, yaitu Juni sampai November. Permulaan monsoon secara substansial tertunda selama tahun El Nino, sementara modulnya monsoon tidak terlalu berpengaruh. Simulasi model regional mengungkapkan peningkatan intensitas curah hujan monsoon selama orografi saat El Nino berkaitan dengan menguatnya sirkulasi angin darat laut dan angin gunung diurnal. Hal ini juga dikarenakan dengan kondisi angin skala besar yang
lemah saat terjadi El Nino. Pada skala interseasonal dan sinoptik, wilayah ini sangat dipengaruhi oleh LGO dan gelombang dingin yang dapat berinteraksi satu sama lain serta dengan sistem sinoptik in situ. Seperti pusaran Borneo, yang sering menyebabkan curah hujan yang deras, banjir bandang, dan badai yang parah termasuk satu kasus langka topan. Selanjutnya, El Nino tahun 1997 sampai 98 adalah salah satu peristiwa ENSO terkuat. Dampak utamanya perubahan suhu permukaan laut selama peristiwa El Nino. Ini adalah pergeseran aktivitas konveksi dari Samudra Pasifik Barat ke tengah dan timur yang mempengaruhi respon cumulonimbus penghasil hujan. Sehingga awan konvektif dekat kawasan Pasifik Barat dan benua maritim termasuk Indonesia bergeser menuju Pasifik Tengah dan Timur. Selanjutnya, pola persebaran asap aerosol di benua maritim. Bisa nggak skip langsung ke selanjutnya yang berurusan dengan penelitiannya Chang ini? Soalnya itu penelitian di awal-awal deh kayaknya, itu pengangkutan aerosol. Kayaknya di catatan bagian bawahmu mungkin ada. Yang presipitasi benua maritim utara selatan, TRMM. TRMM udah? Udah. TRMM udah. Yang ini, yang Chang. Yang Chang ini dia curah hujan monsun, kemudian dia itu ada pengecualian, jadi semuanya berkorelasi negatif, tapi sekitar Himalaya itu dia malah positif. Yang awal Bu sudah saya itu baca, yang benua maritim terletak di antara monsun musim panas Asia dan Australia. Oke deh, lanjut deh daripada saya pusing sendiri. Karena ini nggak ada, tadi saya nggak dengar sama sekali kesimpulan dari sini ke yang tadi. Kamu baca dari bawah aja deh, nggak usah dari atas lagi. Siap, Bu. Pola persebaran Udah ya, cukup deh daripada kita ini terlalu menghabiskan waktu yang banyak. Oke ya. Jadi memang sih kalau mensintesa itu bisa langsung aja sekaligus semuanya, tapi takutnya nanti detailnya kelewat. Yang pertama, kita selalu bilang bahwa Indonesia itu dia itu pada musim ini dia hujan, pada musim ini dia kemarau, kemudian El Nino menyebabkan ini dan itu gitu kan. Semuanya secara umum, El Nino selalu mengurangi curah hujan di Indonesia. Tapi ternyata ini ada studi yang menunjukkan bahwa korelasi sebagian besar itu negatif, kecuali ternyata ada pengecualian di sini, kecuali sekitar Sumatera, semenanjung Malaya, termasuk bagian barat Jawa dan Kalimantan di mana korelasinya 0 hingga positif lemah. Jadi hati-hati, oke? ENSO dipengaruhi oleh sepasang sel Walker, ini dia menjelaskan aja sih, menyebabkan curah hujan berkorelasi negatif dengan Nino 3 SST, jadi dia pakai Nino 3, nggak seperti biasanya dia pakai, orang-orang biasanya pakai Nino 34, tapi dia pakai Nino 3. SMP terlindung dari pengaruh ini karena pegunungan tinggi di sepanjang pantai baratnya. Oke, bisa dilihat, jadi Sumatera, semenanjung Malaya, itu terlindung dari pengaruh itu karena ada pegunungan. Ini yang terjadi di Chang, gitu. Oke. Jadi kalau kalian mensintesa, ambil dulu satu persatu. Pentingnya apa? Di sini misalnya ditandain. Setelah kita lihat semuanya, barulah kita buat sesuatu, gitu. Anomali yang terletak dengan ENSO juga mempengaruhi curah hujan di atas SMP wilayah sebelah timurnya secara berbeda. Korelasi rendah di laporan sebelumnya antara curah hujan monsun Indonesia dan ENSO disebabkan oleh rata-rata curah hujan di dua wilayah dengan karakteristik yang berlawanan. Nah, jadi seringkali kita menemukan bahwa curah hujan Indonesia itu biasanya korelasi dibilang dipengaruhi El Nino, tapi korelasinya sering lemah gitu. Kenapa? Ternyata ini curah hujan monsun Indonesia dan ENSO ternyata rendah itu disebabkan rata-rata dua wilayah dengan karakteristik yang berlawanan. Dengan kata lain, kita bisa bilang ENSO memang mempengaruhi wilayah Indonesia secara umum, namun ada pengkhususan di wilayah Sumatera dan semenanjung Malaya, dia korelasinya malah terbalik dengan kondisi topografinya yang berbeda.
Ini yang untuk Chang. Oke, yang berikutnya, dua mekanisme yang mungkin diusulkan untuk menjelaskan variabilitas terkait dengan El Nino di atas sekitar Laut Banda Arafura. Oke, Laut Banda dan Arafura ya, berarti di daerah sana, di daerah sekitaran timur Indonesia. Oke. Nah, mengalami kondisi yang sangat kering di tahun-tahun El Nino. Oke, jadi kalau kemaraunya dia akan sangat kering dan peningkatan curah hujannya tertunda. Oke, awan juga menunjukkan bahwa ada konveksi yang tertekan, seperti itu. Oke. Kemudian konveksi juga lebih ditekan selama tahun-tahun El Nino dibanding tahun lainnya. Mekanisme lain yaitu penurunan permukaan laut. Jadi ketinggian muka laut itu juga menurun kalau untuk bagian yang ini, seperti itu. Yang berikutnya hanya dari 79 sampai 2005. Ini sebenarnya tidak terlalu penting juga. Kami menemukan bahwa peristiwa pemanasan yang tidak wajar yang berbeda dari peristiwa El Nino konvensional terjadi di Pasifik Ekuator Pusat. Ya, semua orang juga udah tahu ini. Oke, jadi kita langsung lewati. Diapit oleh anomali suhu permukaan laut yang lebih dingin di kedua sisi sepanjang khatulistiwa. Nah, ini jadi dia polanya diapit oleh anomali suhunya. Oke, dia menganalisis dengan menggunakan EOF lagi. Jadi nanti kalian di analisis prediksi 2 itu baru belajar EOF, sekarang belum. Menunjukkan bahwa peristiwa ini diwakili oleh mode kedua, berarti EOF kedua menjelaskan El Nino Modoki. Jadi fenomena ini terjadi di El Nino Modoki atau pseudo El Nino. Mempengaruhi suhu dan curah hujan di banyak dunia. Bentar, di Indonesia mana nih? Terkait melemahnya permukaan laut zona yang bukan datarnya Thermocline. Oke, cuma dia ngomong El Nino Modoki lebih sering terjadi gitu aja. Dampaknya seperti wilayah timur jauh ini, nggak terlalu jelas untuk dampaknya di Indonesia. Cuma dia terlihat kalau dia diapit gitu aja. Oke, possible teleconnection El Nino Modoki. Biar kita tahu bahwa El Nino itu bukan cuma yang ENSO yang 34 itu, tapi juga ada El Nino pseudo El Nino yaitu ENSO Modoki di sini. Tapi penjelasannya untuk pengaruh di wilayah Indonesia belum terlalu jelas. Gerbang untuk melanjutkan penelitian di wilayah ini. Oke, tadi Fiona ya. Berikutnya saya minta yang keseluruhan sekarang. Jadi ada yang keseluruhan, saya minta ke Trayi, silakan. Baik, siap Bu. Mohon izin Bu, izin menjawab. Untuk keseluruhan dari jurnal tersebut, yaitu kesimpulannya, curah hujan monsun menunjukkan variabel nyata pada semua skala waktu dari diurnal hingga antar tahunan dan lebih lama dan bisa lebih lama lagi, serta berkorelasi baik dengan ENSO. Curah hujan monsun selama peristiwa ENSO dipengaruhi oleh sepasang sel Walker yang tidak normal dan sirkulasi tertutup tingkat rendah yang berpusat di dekat Filipina. Kemudian, pada Indonesia bagian timur memiliki musim kemarau selama musim panas boreal secara umum, dan musim kemarau menjadi kondisi yang sangat kering selama tahun-tahun El Nino. Dan hujan bisa tertunda karena datawan menunjukkan wilayah yang tertekan konveksi dari pantai timur Kalimantan hingga pantai barat New Guinea selama Juli hingga November merupakan tahun-tahun El Nino. Berikutnya model curah hujan selama musim panas
akan bermanfaat untuk menilai kemungkinan prediksi awal musim hujan di Indonesia yang terjadi sekitar bulan Oktober sampai November. Dan ini memiliki implikasi khusus bagi daerah produksi beras di Pulau Jawa yang berpenduduk padat dan Sulawesi bagian selatan karena membutuhkan prediksi awal musim hujan yang sangat penting bagi sektor pertanian. Baik, sudah. Oke, terima kasih. Banyak yang masih tertinggal ya. Jadi yang pertama kita harus bicara kalau misalnya ENSO itu mempengaruhi yang pertama anomali OLR, kemudian suhu permukaan laut, berikutnya juga presipitasi, baik presipitasi monsunal maupun presipitasi secara umum. Kemudian setelah presipitasi dia juga mempengaruhi, mana nih, secara kontras bukan, ini, mempengaruhi kondisi konvektif, jadi kondisi badai konvektif di Indonesia, angkutan asap, ya, masuk pengangkutan asap itu sih yang terakhir. Namun ada pengecualian dari semua kondisi tersebut, yaitu umumnya El Nino mengurangi curah hujan, mengurangi konveksi, kemudian menekan menekan konveksi dan juga mempengaruhi suhu muka lautnya. Tapi ada pengecualian yaitu di daerah Sumatera dan sepanjang Malaya. Di sini korelasinya antara pada ENSO sebenarnya 0 sampai positif lemah. Jadi berbeda. Hal ini dikarenakan oleh Oke. Selanjutnya El Nino, bukan hanya El Nino yang Nino 34 saja, namun ada yang disebut dengan pseudo El Nino, meskipun pengaruhnya di Indonesia masih menjadi tanda tanya dari sini. Kayak gitu sih. Itu udah paling ringkas banget. Sebenarnya masih bisa dilengkapi. Tapi ya secara umum itu poin-poin yang dipengaruhi mulai dari OLR, pengangkutan asap, kemudian SST, kemudian kondisi konvektif, kemudian anomali curah hujan. Ada 5 faktor yang bisa terjadi jurnal ini. Oke, nah seperti itu. Karena melihat ini, ada perlunya tugas kalian yang teori ini. Jadi untuk yang analisis jurnal, untuk sintesa, itu saya minta besok aja. Kita langsung jelaskan tentang penjelasan umum secara teori aja. Jadi besok silahkan siapkan sintesa informasinya. Saya nggak mau cuma satu seluruhan kayak gitu ya. Setidaknya poin dari setiap jurnal itu minimal 1 kalimat ini ada. Ketuhan abstrak ini sebenarnya dia apa sih? Kayak gitu. Di luar dari metode dan data yang digunakan, apa sih informasi yang dihasilkan dari sini sebenarnya? Dari situ. Oke. Silahkan diperbaiki. Jadi kita langsung masuk ke IOD. Jelaskan tentang IOD, yang pertama pengertiannya. Untuk pengertian, saya minta Gilang, silahkan. Ya, sudah terdengar. Oke, terima kasih. Langsung ya ke poinnya. Memang IOD sama kayak El Nino, dia SST. Jadi dia fenomena lautan yang kita omongin, dia ada di laut mana, fenomenanya panas, memanas, atau mendingin, dan positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Oke, jadi pas sekali jawabannya. Berikutnya,
Untuk proses yang terjadi terkait dengan IOD, saya minta ke Timothy, silakan. Mohon izin Bu, mohon izin menjelaskan prosesnya Bu. Untuk IOD tersendiri ada IOD positif, DM positif, di mana IOD positif terjadi ketika penguatan sirkulasi Harley sehingga angin pesat tenggara di ekuator meningkat, daya melemah di pantai Sumatera, tetapi menguat di Laut Arab dan Teluk Benggala. Dengan kata lain, terjadi anomali angin ekuator menuju ke arah barat menjauhi Sumatera, di mana anomali angin tersebut mendorong transport sehingga terbentuknya gundukan ECMA atau Ekmeridae di selatan ekuator sekitar 5 derajat lintang selatan untuk mencapai kesetimbangan gelombang Rossby, menyebabkan gundukan ECMA ke arah barat yang membuat termoklin menjadi lebih dalam sehingga anomali angin tersebut mengangkat lapisan termoklin mencapai permukaan di bagian timur samudra dan terjadi upwelling di daerah Sumatera. Di mana yang IOD negatifnya, fase IOD negatif merupakan kebalikan dari IOD positif, di mana SPL suhu permukaan laut bagian barat Samudra Hindia menjadi lebih dingin dan SPL bagian timur samudra menjadi lebih hangat. Bersama dengan itu akan terjadi anomali angin sepanjang ekuator yang mengarah ke timur sehingga termoklin jauh lebih dalam di bagian timur dibandingkan di bagian barat samudra. Siap, sudah Bu? Oke, terima kasih. Bagusan kalau kamu menjelaskannya pakai gambar sih kayaknya ya. Oke, jadi prosesnya sampai proses termoklinnya itu sudah dijelaskan. Ntar untuk dampak berarti langsung ke curah hujan ya, karena tadi termoklin dan pergerakan anginnya udah. Oke, nah, yang sekarang dampak itu saya minta Hilmi, silakan. Izin Bu. Silakan. Izin Bu, untuk positif bahkan terjadinya peningkatan curah hujan tropis timur benua Afrika. Jadi penurunan curah hujan di Indonesia yang dapat menyebabkan kekeringan. Setelah fenomena IOD selesai, angin kembali mengarah ke timur. Zona konveksi atau zona pembentukan awan yang menyebabkan hujan kembali menuju ke Indonesia. Sementara untuk IOD negatif, bahkan kebalikan dari IOD positif. SPL bagian barat Samudra Hindia menjadi lebih dingin dan SPL bagian timur samudra menjadi lebih hangat. Bersama dengan itu akan terjadi anomali angin sepanjang ekuator sehingga termoklin jauh lebih dalam di bagian timur dibanding di bagian barat samudra. Oke, terima kasih atas jawabannya. Masuk ke IOD, sekarang kita masuk ke MGO. Ini ada satu jurnal sendiri ya yang bisa kalian baca karena itu lengkap sekali. Itu Cheng ya kalau nggak salah ya, Zong. Oke, jadi yang itu bisa kalian baca, cuma yang saya minta hanya pengertian proses dan dampak umumnya sekarang. Untuk pengertian silahkan ke Tegar untuk memberikan pengertian secara umum. Tegarnya mana nih?
Tadi Tegar sedang mati listrik, Bu. Mungkin Oke, hari ini kayaknya banyak yang mati listrik. Tadi saya juga ngajar men juga gitu. Berapa orang ya itu ya? 5 orang apa 6 orang itu mati listrik? Oke, Izin, kalau Bu. gitu kita lewatin dulu. Oh, oke. Tegar udah masuk? Saya terdengar, Bu. Oke, udah terdengar. Silahkan langsung ke pengertian MGO. Halo Tegar, hilang lagi. Udah deh, kita lewatin aja dulu ya, daripada lama. Saya minta Zaki aja kalau gitu untuk pengertian MGO. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Izin menjelaskan tentang pengertian MGO. Untuk pengertiannya itu menurut Maden dan Julian tahun 1971, MGO merupakan model osilasi dominan dari variabilitas di daerah tropik. Osilasi merupakan variasi periodik terhadap waktu hasil pengukuran. MGO sangat kuat dampaknya dirasakan di daerah-daerah lintang rendah dekat garis ekuator dan terjadi pertama kali di Samudra Hindia dengan pergerakan ke arah timur antara 100 LU dan 100 LS. MGO dimanifestasikan dalam skala waktu antara 30 hingga 60 hari melalui anomali skala besar, pola sirkulasi atmosfer, dan konveksi yang kuat dan atau penjalaran dari bagian barat Indonesia ke arah timur Samudra Pasifik dengan kecepatan rata-rata 5 meter per detik. Fenomena MGO dapat menjelaskan variasi iklim di daerah tropis. Fenomena MGO terkait langsung dengan pembentukan kolam panas di Samudra Hindia bagian timur dan Samudra Pasifik bagian barat hingga pergerakan MGO ke arah timur bersama angin baratan. Selalu diikuti dengan konveksi awan kumulus tebal. Awan konvektif ini menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi sepanjang penjalarannya yang menempuh jarak hingga 100 km. 100 km dalam sehari di Samudra Hindia dan 500 km per hari ketika wilayah Indonesia. Sekian, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tapi tadi kok ada kata yang aneh ya. Sampai 110 LS atau gimana sih? 100 derajat lintang utara dan 100 derajat lintang selatan, Bu. Ada nggak 100 derajat lintang utara? Setahu saya lintang-lintang itu maksimal cuma 90 deh. Ini bujur mungkin maksudnya. Oke. Mungkin 10 derajat lintang utara, sudah sampai 10 derajat lintang selatan mungkin. Ada salah ketik ya saya ya. Itu di saya atau di mana sih? Biar nggak ini. Kalau 10 derajat sampai 10 derajat, benar. Tapi bukan 100 sampai 100. Lintang itu maksimal 90. Oke, tadi Jaki ya. Oke, berikutnya tentang tadi pengertian. Jadi sekarang prosesnya, jadi penjalarannya aja ya. Jadi penjalarannya seperti apa pada saat misalnya penjalaran di Samudra Hindia, dia kondisi konveksinya seperti apa, apakah dia besar atau kecil, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang ini saya minta ke Tegar, udah masuk belum? Oke, belum ada jawaban, jadi ke Sultan aja kalau gitu. Sultan, silakan. Siap, Bang. Izin, Bu. Untuk prosesnya, untuk menampilkan pusat konveksi dan curah hujan yang kuat ke arah timur dan skala besar dalam fase aktif MGO.
kedua fase MJO ini dihubungkan memberikan sirkulasi zonal yang meluas secara vertikal melalui seluruh troposfer. Di troposfer bawah, di sekitar di bawah 10 km, dan di dekat permukaan. Kemudian angin barat yang sangat kuat ada di sebelah barat pusat konvektif berskala besar dengan anomali angin timur. Terus zona membalikan arah di troposfer atas, yaitu di sekitar di atas 10 km, di mana hubungan antara sirkulasi skala besar dan pusat konvektif ini biasanya sebagai penghubung antara keduanya, merupakan pusat dinamika MJO. Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih. Kalau dari grafik, kita lihat dulu ya. Grafik. Jadi dari grafik sini, oke. Jadi tahap MJO pertama itu di daerah F ini, jadi dia ada tekanan rendah di permukaan laut yang nanti akan menghasilkan sebuah area konveksi. Fase pertama di area konveksinya di Antarktis ini ada di 80 derajat yang menghasilkan konveksi, dia menghasilkan keadaan, kemudian dia akan menghasilkan divergensi di atas. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, divergensi di permukaan, kemudian ada divergensi yang konveksinya kuat. 1 kilometer di atasnya atau kurang sedikit, dia mengalami kuat. Nah, konveksi kuat ini bergerak timur, jadi ke arah timur, dan seiring dengan mendekat, jadi semakin dekat dia dengan Indonesia, konveksi ini akan berkembang semakin besar, sehingga ketika mencapai Indonesia ini, dia di puncak, dia ada di puncaknya. Bentar, ini daratan bukan sih. Ini dataran sini sih, 100 sampai 140 ini udah masuk Indonesia nih harusnya. Nah, di sini dia akan mencapai puncaknya dan hujan akan turun di Indonesia akibat dari konveksi ini. Oke. Kemudian ketika masuk ke fase A, ini setelah hujan itu yang baru disebut dengan fase A kalau misalnya berdasarkan grafik ini. Jadi hujannya turun di Indonesia dan kemudian Indonesia dia akan berkurang. Oke. Setelah dia berkurang, kemudian dia akan terus bergerak ke timur, berkurang terus. Nah, setelah ini habis, nanti akan muncul lagi dinamika ini di wilayah di wilayah. Namun pergerakannya itu pergerakan konveksinya ini yang satu konveksinya itu bergerak ke arah kiri, jadi ke arah barat. Namun ketika ini habis, dia akan menghasilkan kekosongan di sini, kemudian di sini. Jadi konveksinya muncul di sini lagi dan berputar terus sepanjang ekuator. Jadi kecil, kemudian membesar sampai di Indonesia hujan, kemudian menghilang. Kemudian area konvergensi ini muncul di sini dan akhirnya melompat lagi ke arah sini. Akan terus berputar sepanjang dari garis seperti itu. Divergensinya pertama dia mungkin mengikuti konvergensi yang di sini, bergerak juga ke arah timur. Namun pada saat lompat balik kembali di sini lewat ini ya, dia akan balik lagi ke sini, berputar juga ke arah timur. Nah, arah divergensi yang terus timur ini yang disebut dengan MJO. Itu aneh karena di angin pasat di wilayah kita itu normalnya gelombang itu bergerak dari timur ke barat. Dia bergerak dari barat ke timur. Ada satu gelombang lagi yang dekat dengan NGO yang juga bergerak dari barat ke timur, yaitu gelombang Kelvin. Hanya saja kecepatannya itu berbeda dengan MJO. Namun banyak penelitian yang mengatakan gelombang Kelvin inilah yang menyebabkan MJO. Namun ada juga yang bilang nggak mungkin karena kecepatannya berbeda. Jadi ini adalah kondisi yang sebenarnya berbeda. Masih ada argumen. Saya belum baca jurnal terakhir itu mengiyakan atau mentidakkan. Jadi ada fase, ada orang yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Namun ada dua gelombang itu yang bergerak ke timur di Indonesia kayak lebih tinggi, kemudian di kedua MJO. Kecepatannya lebih rendah. Oke, proses itu berputar terus termasuk varigensinya.
Oke, jadi dengan Sultan ya. Berikut MGO, dampak MGO. Ini saya minta ke Nur Irfan. Silakan. Ya, Bu. Mohon izin, Bu. Untuk suara saya apa terdengar, Bu? Ya, Bu. Untuk dampak dari MJO sendiri, ya perbedaannya pengamatan tanpa penyaringan, terutama dalam presipitasi. Nah, puncak spektral MJO pada 90 hari dalam presipitasi dan angin zona 150 secara jelas dibedakan dari puncak frekuensi rendah. Nah, kekuatan intrasesional negatif periode sekitar 50 hari dan bilangan gelombang zona yang sama jauh lebih lemah, menandakan propagasi ke arah timur, juga menunjukkan struktur multiskala yang khas, preferensi geografis siklus musiman, dan variabilitas antar tahun. Kombinasi ciri-ciri utama ini membedakan MJO dari jenis fenomena intrasesional lainnya di daerah tropis. Untuk fenomena MJO sendiri sangat mempengaruhi cuaca dan iklim secara global. Nah, dampak MJO dapat digunakan untuk memprediksi iklim, terutama saat periode MJO aktif. Biasanya aktivitas terbesar pada akhir musim gugur, musim dingin, dan awal Mei. Nah, intensitas hujan dan frekuensi hujan ekstrim saat MJO terjadi pada bulan DJF dan JJA, diakibatkan propagasi MJO yang memicu peningkatan aktivitas konveksi yang menyebabkan kenaikan probabilitas hujan. Hasil menunjukkan MJO kuat fase 3, 4, dan 5 lebih sering terjadi saat DJF, dan 50% lebih banyak dibanding saat MJO lemah. Saat JJA, frekuensi kejadian MJO kuat dan lemah tidak berbeda signifikan. Saat DJF di Indonesia bagian barat terjadi peningkatan intensitas hujan. Untuk kuat fase 3 dan 4 di Indonesia bagian timur, peningkatan curah hujan mencapai 100% di beberapa bagian Papua. Kuat fase 5 yaitu pada DJF, kemudian di sebagian besar Sulawesi saat MJO kuat fase 4 bulan JJA, peningkatan curah hujan mencapai 2 kali lipat. Dengan curah hujan lebih tinggi saat MJO lemah di antaranya kawasan barat Indonesia, Sumatera, dan Jawa saat MJO fase 3 di bulan JJA. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi penambahan info yang bagus ya, fase JJA sama fase JJF-nya. Dia ternyata menambah hujan pada saat basah, tapi tidak terlalu signifikan pada saat kering. Oke, ada yang bilang juga, saya lupa siapa di mana ya, saya baca. Kalau misalnya MJO itu terlihat sekali, terasa sekali pengaruhnya ketika musim pancaroba. Jadi kalau MJO-nya jatuh pada musim pancaroba, nanti yang berubah adalah panjang musim bisa berubah, kemudian awal musim bisa berubah, karena fasenya sedang transisi seperti itu. Jadi lebih terasa dibanding ketika MJO itu datang ketika musim hujan, karena memang hujannya udah banyak, jadi orang-orang merasa hujannya memang banyak gitu. Dan ketika musim kering, ketika adanya MJO seperti itu. Karena dia tidak terlalu banyak perubahan ya, tidak terlalu ekstrim perubahannya. Oke. Berikut dampak udah, kita langsung masuk ke setelah MJO apa ya? Oh, PDO, Pacific Decadal Oscillation. Adalah salah satu faktor yang paling jarang untuk dipelajari mempengaruhi wilayah Indonesia. Jadi kita biasanya untuk faktor global itu kita banyak pakai El Nino dan DMI atau IOD. Kemudian ketika kita ngomong masalah intraseasonal, kita pasti masuknya ke MJO karena yang dominan itu pasti MJO. Kemudian kalau misalnya pas lokal, kita biasanya masuk ke angin darat, angin laut. Atau kalau bukan angin darat, angin laut, konveksi. Biasanya seperti itu. Nah, PDO ini yang merupakan dekadal, jadi lebih daripada 10 tahun fasenya, namun tidak terlalu banyak diteliti. Mungkin kalian banyak menemukan sesuatu yang baru dari sini, saya persilahkan untuk menjelaskan.
Yang pertama itu untuk definisi, saya minta ke Rensi. Rensi, internetnya bagus nggak? Ya, bagus Bu, mungkin Bu. Oke, jadi silahkan segera ini sebelum terjadi sesuatu. Ya, silahkan. Izin Bu, izin menjelaskan pengertian PDO atau Pacific Decadal Oscillation. PDO adalah pola yang kuat dan berulang dari variabilitas iklim atmosfer laut yang berpusat di atas cekungan Pasifik di garis lintang tengah. PDO juga diartikan sebagai air laut, air permukaan yang hangat dan dingin di Samudra Pasifik, tepatnya di utara 20 derajat lintang utara. Terus indeks osilasi dekada Pasifik adalah fungsi ortogonal empiris terkemuka atau IOF dari anomali suhu permukaan laut bulanan atau SST anomali di atas Pasifik Utara setelah siklus tahunan klimatologis dan suhu permukaan laut atau SST-nya EST dari rata-rata laut, rata-rata global diabaikan. Sebenarnya pola spasial PDO itu menyerupai ENSO, tapi perbedaannya terletak di skala waktu. Kalau ENSO itu fenomena interanual, kalau PDO itu termasuk skala dekade. Jadi catatan data yang relatif panjang sangat diperlukan untuk menentukan dan memahami PDO itu sendiri. Siap Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, berikutnya proses ya. Nah, jadi tadi PDO dia itu dekadal Pasifik agak utara. Oke, silakan untuk proses saya minta ke Rehan. Izin Bu, apakah suara saya terdengar? Oke, dengar. Siap Bu. Izin menjelaskan Bu, untuk selama fase hangat atau positif dari Pacific Decadal Oscillation ini, Pasifik Barat menjadi lebih dingin dan sebagian dari Samudra Timur itu menghangat. Lalu nilai positif indeks PDO sesuai dengan anomali SST negatif di Pasifik Tengah dan Barat. Dan anomali SST positif di Pasifik Utara Timur atau di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Lalu fase positif PDO ini juga dikaitkan dengan anomali SST positif di Pasifik tropis tengah dan timur. Selama fase dingin atau negatif itu terjadi pola yang berlawanan. Izin Bu, mungkin sekian dari saya Bu. Oke, terima kasih. Jadi di selatan ya ini ya sekitaran PDO ini. Jadi ketika misalnya ada fase dingin, kemudian fase panas, dia akan bergantian antara fase positif dan fase negatif. Oke, untuk pengaruhnya di Indonesia sendiri karena belum banyak yang meneliti ini, saya cuma dapat jurnalnya sedikit, nggak tahu ada pengaruh di Indonesia atau enggak. Itu bisa diteliti nanti ya. Saya juga belum benar-benar baca ini. Namun biasanya ini disebut dengan fase ENSO yang lebih panjang. Jadi dengan PDO positif atau negatif ini, dalam periode yang lebih panjang, biasanya orang-orang akan melihat, oh yang ini videonya sedang begini, berarti dia fase apanya yang panjang. Misalnya fase El Nino-nya kah yang panjang, fase La Nina-nya kah yang panjang, lebih ke arah sana. Karena dia lebih ke puluhan tahun, sehingga yang ini mungkin tidak terlalu banyak digunakan untuk perakiraan musim. Sebenarnya itulah kenapa nggak terlalu banyak yang meneliti juga video, karena pengaruhnya untuk untuk prediksi musiman itu juga tidak terlalu terlihat karena sudah diwakili oleh El Nino. Seperti itu. Namun apakah kita langsung bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Penelitian lanjutan ini perlu dilakukan untuk video ini di Indonesia.
seperti apa sih pengaruhnya. Oke, terima kasih tadi Raihan. Kemudian berikutnya, Tegar udah masuk belum? Belum ya? Oke, kita langsung aja deh kalau gitu. Untuk dampak, saya minta ke Adit. Silahkan. Siap, mohon izin, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Ya, sudah terdengar. Bentar ya, saya ada kiriman datang. Selalu jam segini. Ini jam-jam gangguan ya. Oke, silahkan. Adit. Siap, mohon izin, Bu. Untuk dampaknya, pola dan dampak spasial video serupa dengan yang terkait dengan peristiwa ENSO. Selama fase positif musim dingin, Aleutian rendah diperdalam dan bergeser ke selatan. Udara hangat atau lembab mengalir di sepanjang pantai barat Amerika Utara dan suhu lebih tinggi dari biasanya dari Pasifik Barat Laut dan ke Alaska, tetapi di bawah normal di Meksiko dan Amerika Serikat Tenggara. Curah hujan musim dingin lebih tinggi dari biasanya di Alaska, Coast Range, Meksiko, dan barat daya Amerika Serikat, tetapi berkurang di Kanada, Siberia Timur, dan Australia. McCabe dan kawan-kawan menunjukkan bahwa video bersama dengan AMO sangat mempengaruhi pola kekeringan multidekade di Amerika Serikat. Frekuensi kekeringan meningkat di sebagian besar Amerika Serikat bagian utara selama fase PDO positif dan di Amerika Serikat barat daya selama fase PDO negatif. Dalam kedua kasus, jika PDO dikaitkan dengan AMO positif, monsun Asia juga terpengaruhi peningkatan curah hujan dan penurunan suhu musim panas diamati di anak benua India selama fase negatif. Siap, mungkin sudah. Oke, terima kasih. Jadi tadi monsun Asia dipengaruhi ya, ada penurunan suhu musim panas di anak benua India selama fase negatif. Nah, kira-kira di Indonesia seperti apa? Perlu banyak penelitian. Perlu banyak penelitian dan kita perlu lihat data dekadalnya itu seperti apa juga ketika videonya ini terjadi. Oke, terima kasih Adit atas jawabannya. Kemudian berikutnya setelah video kita akan masuk ke siklon tropis. Oke, tropical cyclone saya minta ke siapa nih, Sabit. Silakan jelaskan ini pengertian tropical cyclone seperti apa, termasuk ukurannya ya. Ya. Silakan izin, ukuran. apakah suara saya sudah terdengar? Oke, silakan. Mohon izin, Bu. Siklon tropis yaitu merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata dari siklon tropis ini mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala, di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter dari mata siklon ini bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Hidup dari
suatu siklon tropis rata-rata berkisar antara 3 sampai 18 hari. Karena energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis akan melemah atau punah ketika bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau memasuki daratan. Lalu kecepatan angin maksimum dari yang dimaksud ini adalah di wilayah cincin di dekat pusat siklon, atau jika siklon ini memiliki mata berada di dinding mata. Adapun untuk ukuran siklon tropis, ukurannya itu menyatakan diameter wilayah yang mengalami gale force wind. Ukuran siklon tropis bervariasi mulai dari 50 km hingga 1.100 km. Daerah pertumbuhan siklon tropis mencakup Atlantik Barat, Pasifik Timur, Pasifik Utara bagian barat, Samudra Hindia bagian utara dan selatan, Australia dan Pasifik Selatan. Sekitar 2/3 kejadian siklon tropis terjadi di belahan bumi bagian utara. Sekitar 65%-nya terbentuk di daerah antara 10 sampai 20 derajat dari ekuator, dan hanya sekitar 13% siklon tropis yang tumbuh di atas daerah lintang 20 derajat. Sedangkan di daerah lintang rendah 0 derajat sampai 10 derajat, siklon tropis jarang terbentuk. Apakah hanya sampai ukurannya, Bu? Oh, halo. Oh, tadi ternyata saya ngomong tapi ininya tidak di-on-kan. Oke, sorry. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Sabit. Yang berikutnya untuk proses, saya minta Asma. Silahkan. Asma ada? Siap, ada, Bu. Oke, terima kasih. Silahkan untuk proses tertentunya. Izin, Bu. Izin menjelaskan untuk proses dari siklon tropis. Untuk prosesnya sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu suhu permukaan SPL lebih dari sama dengan 26,5 derajat Celcius hingga ke kedalaman 60 meter, lalu kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan CB, lalu atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km, berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari khatulistiwa. Lalu yang kelima, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan pumpunan angin dan perubahan kondisi angin terhadap ketinggian yang tidak terlalu besar. Untuk tahap-tahapnya sendiri terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, tahap belum matang, dan tahap pelemahan. Yang pertama, pada tahap pembentukan ditandai dengan adanya gangguan atmosfer yang diindikasikan dengan adanya wilayah konvektif dengan awan-awan cumulonimbus dan pusat sirkulasi seringkali belum terbentuk. Yang kedua, tahap belum matang. Pada tahap ini terbentuk wilayah konvektif kuat yang teratur membentuk sabuk perawanan melingkar, berbentuk spiral dan mulai tampak terbentuk mata siklon. Meningkat secara simultan, ditandai dengan tekanan udara permukaan yang turun mencapai 1000 milibar dan kecepatan angin lebih dari sama dengan 34 knots atau 63 km per jam. Selanjutnya, pada tahap matang, bentuk siklon tropis cenderung stabil. Tekanan udara minimum di pusatnya
dan angin maksimum di sekelilingnya tidak banyak mengalami fluktuasi. Ditandai dengan wilayah bersuhu paling hangat di tengah-tengah sistem perawanan dengan angin permukaan yang tenang dan dikelilingi oleh dinding perawanan konvektif. Ini bertahan kurang lebih 24 jam. Lalu yang terakhir yaitu ada tahap pelemahan. Ditandai dengan pusat siklon yang hangat mulai menghilang, tekanan udara meningkat, dan wilayah dengan kecepatan angin maksimum luas dan melebar menjauh dari pusat siklon. Tahap ini terjadi dengan cepat jika siklon tropis memasuki wilayah perairan lintang tinggi dengan suhu muka laut yang dingin atau masuk ke daratan. Siap, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Terakhir untuk dampak tropical cyclone, saya minta Tegar ya, mumpung udah hadir daripada nanti hilang lagi. Izin Bu, apakah sudah terdengar Bu? Oke, udah terdengar. Izin Bu, untuk dampak siklon tropis sendiri bisa berupa angin kencang, hujan deras berjam-jam, bahkan berhari-hari yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir, gelombang tinggi, dan gelombang badai. Siklon tropis di laut dapat menyebabkan gelombang tinggi, hujan deras, dan angin kencang, dan mengganggu pelayaran internasional dan berpotensi untuk menenggelamkan kapal. Kemudian, menurut sejarah, 90% dari siklon tropis itu mematikan. Perputaran siklon tropis yang mencapai daratan dan menghasilkan tornado. Tornado juga dapat dihasilkan sebagai akibat dari vortisitas di dinding mata siklon yang tetap bertahan hingga mencapai daratan. Untuk dampak langsungnya, yaitu siklon tropis di gelombang badai atau storm surge yang berupa naiknya tinggi muka laut seperti air pasang tinggi yang datang tiba-tiba, hujan deras, serta angin kencang. Kemudian untuk dampak tropis ini kemudian menjadikan siklon tropis membentuk dampak tidak langsung terhadap kondisi wilayah di Indonesia. Di antaranya yaitu adanya daerah pumpunan angin, kemudian daerah pumpunan angin seringkali mengakibatkan terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan lebat di daerah tersebut. Lalu ada daerah belokan angin yang sama juga akan mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan-awan konvektif penyebab hujan lebat. Nih, kayaknya hilang lagi nih. Oke, udah cukup sih, udah banyak dijelaskan. Jadi terima kasih Tegar atas penjelasannya. Biar kita nggak kehabisan waktu ya. Udah jam 2.20. Kita sampai jam berapa sih kalau sesuai jadwal Ramadan? Iya Bu, 2.20 Bu. Iya, silakan. Nur, kenapa Nur? Siap Bu, menjawab jamnya tadi jam 14.20 Bu. Sudah dijawab Karis. Oke, berarti tinggal 1 menit aja ya. Nanti yang ini, yang untuk sintesa, saya minta 1 kalimat untuk yang menjelaskan, 1 atau 2 kalimat sih, untuk menjelaskan apa sih yang dijelaskan di dalam abstrak yang saya kasih. Karena saya agak males, jadi kemarin awalnya sih saya translate, tapi terakhir-terakhir, udahlah, nggak usah ditranslate, jadi ada bahasa Inggrisnya. Barulah kemudian digabungkan semuanya menjadi 1 paragraf atau 2 paragraf, seperti itu ya. Di besok, hari Jumat saya akan nanya ke arah sana sih. Sebelum kita melihat kondisi proyeknya seperti apa. Oke. Di sini saya lihat semuanya udah 3, ada beberapa yang 4 kali. Jadi nanti untuk mengisi ke semua yang lain yang belum dapat 4 kali ya, itu minggu depan. Hari Jumat. Untuk hari Jumat juga nanti ininya, pertanyaan rebutannya nanti hari Jumat aja, oke? Siap Bu. Oke, karena udah pas banget ini waktunya ya, kita selesaikan dulu sampai di sini.
Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat. Selamat berpuasa bagi yang melaksanakan, mudah-mudahan ibadahnya bermanfaat. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, menyesuaikan aja ya. Saya keluar dulu, silakan langsung menyesuaikan ke kegiatan masing-masing.